hal yang terbaru nih, kabar baik dari RRI Bukit Tinggi. Artinya itu semua bisa terwujud karena kerja keras semua. Kenapa RRI Bukit Tinggi harus ya? Berkat kita selalu berpikiran positif itu, kita selalu mengawali pikiran kita tiap pagi itu bahwa RRI Bukit Tinggi mereka harus naik ke tower ya, harus bergantungan di atas gitu. Semangat untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat itu, dan sekarang sudah naik siarannya, sudah diuji coba dengan kekuatan 1 kilowatt FM. Mengelola itu dengan sepenuh hati, itu pasti tidak akan ada yang sulit. Ini direncanakan resminya itu pada tanggal 11 September 2023. Wah, bisa nggak ini kita jor-joran juga nih Pak? Kita akan hebat kalau kita bersama, kita akan kuat kalau kita bersama. Selamat datang di podcast istimewa RRI Bukit Tinggi. Kenapa istimewa? Karena ini adalah podcast perdana dari RRI Bukit Tinggi dan pembahasan kita juga akan sangat istimewa. Hal yang terbaru nih, kabar baik dari RRI Bukit Tinggi, yaitu Programa 4. Buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya Programa 4 itu apa sih? Nah, ini adalah sebuah jaringan dari RRI, jaringan siaran RRI tentunya, yang pembahasannya akan berfokus pada siaran budaya. Waduh, bakal seru nih kayaknya ya, apalagi di Kota Bukit Tinggi ngomongin tentang budaya. Nah, tapi tentunya perjalanan dari Programa 4 itu nggak tiba-tiba muncul teman-teman. Tentunya membutuhkan proses gitu ya. Seperti apa sih cerita di balik terwujudnya Programa 4 ini atau Pro 4 ini? Langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama salah satu tokoh penting nih ya dalam terwujudnya Pro 4 di RRI Bukit Tinggi. Siapa lagi kalau bukan Kepala Stasiun RRI Bukit Tinggi sendiri, Bapak Yulian S. Sabah SH. Halo Bapak, apa kabar? Halo Irvi. Wah, ini kayaknya Bapak seneng banget hari ini, happy kayaknya ya. Harus selalu happy iya, ya kan? Karena Pro 4 nih kayaknya Pak. Bisa jadi. Iya. Oh, ada yang lain Pak? Ada. Apa karena tuh? Ada Pro 1 dan Pro 2 juga. Oh iya, betul. Iya, betul banget. Jadi di RRI Bukit Tinggi selain Pro 4 tentunya kita punya Pro 1 dan Pro 2 juga ya Pak ya. Nah, kali ini ngomongin tentang Pro 4. Tapi aku mau kasih selamat dulu nih Pak atas terwujudnya Pro 4. Ini hasil dari kerja keras juga pastinya dari Bapak dan tim juga pasti ya Pak ya. Ya, seluruh angkasawati ya. Betul. Kita mungkin nolongnya pakai doa kemarin Pak. Gak ikut sibuk-sibuknya juga sih ya Pak ya. Bapak kayaknya yang sampai begadang, sampai berlembur-lemburan kayaknya nyiapin ini ya Pak. Ya, artinya itu semua bisa terwujud karena kerja keras semua ya. Masing-masing memainkan fungsinya gitu. Iya, betul banget. Makanya dengan tim yang solid juga pastinya ya Pak ya. Pasti. Oke deh. Nah, ngomongin tentang Pro 4. Kenapa sih Pak RRI Bukit Tinggi ini harus punya Pro 4? Nah, itu dia. Kenapa RRI Bukit Tinggi harus ya? Iya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya butuh nih. Butuh ya Pak ya? Butuh siaran yang khusus tentang budaya. Oke. Nah, kenapa butuh? Karena memang RRI Bukit Tinggi ini kan punya wilayah 8 wilayah kabupaten kota ya. Betul. Wilayah siarannya itu. Dan 8 wilayah kabupaten kota ini kalau di total itu lebih kurang 35% wilayah Sumatera Barat. Wow, sepertiga ya Pak? Iya, 35% wilayah Sumatera Barat itu merupakan wilayah kerja RRI. Dan uniknya adalah dari 8 wilayah kabupaten kota itu ada daerah yang dikenal masyarakat tuh sebagai namanya Luhak Nantigo. Ya, betul Pak. Luhak Nantigo ini itu diyakini sebagai asal muasal budaya Minang ya. Wah, Bapak lebih tahu kayaknya ya daripada saya ya. Nah, kamu harus banyak belajar nih berarti dengan dari saya. Pro 4 nanti kayaknya ya Pak. Iya, justru itu Pro 4 tuh harus hadir kan gitu. Betul. Jadi ternyata dari sini nih awal asal muasal Minangkabau. Iya. 3 luhak tadi ya Pak. 3 luhak tadi ada luhak Tanah Datar, luhak 50 kota dan luhak Agam Luhak ya. Agam, betul. Kalau luhak Tanah Datar tuh dikenal juga dengan luhak Nantuo ya betul. gitu. Nah, ketiga luhak ini itu merupakan wilayah kerjanya RRI Bukit Tinggi. Oh, jadi coverage area kita itu adalah di Luhak Nantigo. Nah, itu dia. Bukan hanya Luhak Nantigo, tetapi masih ada Pasaman dan Pasaman Barat ya. Betul, tetapi secara umum itu dari 8 itu 6 itu masuk wilayah Luhak Nantigo itu. Nah, karena ini daerah-daerah ini merupakan daerah yang diyakini sebagai asal muasalnya masyarakat kebudayaan Minangkabau. Nah, makanya kita RRI itu ini kita perlu nih mendirikan sebuah program yang mengkhususkan budaya agar bisa melestarikan dan mengembangkan untuk seni dan budaya asli Minangkabau. Nah, itu makanya setelah melakukan kajian beberapa tanya sana tanya sini juga kepada tokoh-tokoh gitu kan. Nah, akhirnya kita ini harus nih kita dirikan siaran
Programa 4 yang mengkhususkan siarannya itu siaran budaya. Gitu loh kira-kira Oke, Ivi. jadi emang khusus di siaran budaya akan membicarakan budaya, tapi tentunya bukan hanya Minangkabau ya, Pak? Oh iya, bukan. Oke. Bukan. Jadi siaran Pro 4 itu bukan hanya membahas tentang ataupun membicarakan tentang budaya Minang, tetapi budaya-budaya dari suku-suku etnis lain yang ada di Minangkabau ini juga merupakan salah satu bahan siarannya. Iya. Tetapi porsinya tentunya lebih besar seni budaya Minang begitu. Oke, berarti teman-teman dari komunitas-komunitas lain, suku-suku lain maksudnya itu juga bisa Oh berkontribusi bisa, nanti? tentu bisa. Karena RRI ini kan semua milik bangsa Indonesia, Iya, milik betul. masyarakat Indonesia. Tadi seperti saya sampaikan tadi, hanya saja porsi siarannya nih Ya. yang lebih banyak siaran budaya Minangkabaunya. Minangkabau, begitu. oke. Jadi kita nanti juga ada budaya Jawa, ya Batak, gitu, Betul. Melayu, gitu ya, dan lain-lainnya gitu. Dan itu kan semua merupakan aset budaya bangsa Iya, yang betul, harus betul. kita lestarikan. Gitu. Iya, betul banget. Dan di kota kita sendiri sudah sejak lama ya Pak ya kita bergaul dengan orang-orang dari suku yang lain gitu ya. Dan itu sudah terbentuk erat juga persaudaraannya gitu Iya, ya. betul. Oke, tapi ini kan bukan satu hal yang mudah ya Pak untuk bikin satu program lagi di RRI Bukit Tinggi. Itu prosesnya berapa lama Pak? Ya, proses ini sebenarnya sudah jauh-jauh hari ya Oke. dirancang oleh teman-teman angkasawan-angkasawati RRI Bukit Tinggi ya. Nah, tentu banyak ya kendala-kendala Iya. yang kita hadapi gitu ya. Yang pertama tentunya untuk mendirikan sebuah program itu kita harus punya SDM ya, Betul. sumber daya manusianya. Kemudian bukan cuma SDM, kita juga harus punya perangkat siaran ini. Iya, betul banget Pak. Nah, RRI Bukit Tinggi itu hanya punya kemarin itu cuma 2 frekuensi FM Iya. dan 1 frekuensi AM gitu ya. 3 sih sebenarnya, ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, tetapi kan Pro 3 itu merupakan siaran relay dari nasional ya. Tetapi yang dikelola langsung oleh RRI Bukit Tinggi kan ada 2. Nah, kita hanya punya 3. Kemudian bagaimana nih caranya kita bisa mendirikan sebuah stasiun penyiaran Pro 4 gitu ya. Nah, akhirnya kita coba, kemudian kita berusaha, dan itu tadi kita harus punya positive thinking nih. Oke. Nah, kita harus saya selalu teman-teman itu kepada teman-teman tim yang bekerja keras itu selalu memberikan sugesti kita harus bisa. Nah, Oke. jadi setiap hari itu pikiran kita RRI Bukit Tinggi ini harus punya Pro 4, harus Iya, punya iya, Pro 4. iya. Jadi setiap pagi itu pikiran kita itu positif terus bahwa Oke, akan ada Pro betul. 4, akan ada Pro 4, dan akhirnya apa? Nah, perlahan-lahan kita dapat frekuensi baru ya, 88,9 itu frekuensi baru loh itu. 88,9. Iya, frekuensi baru. Kemudian setelah dapat frekuensi, apalagi nih masalahnya? Iya. Wah, pemancarnya mana nih? Nah, betul. Kan gitu kan. Nah, pemancarnya nih kemana kita pakai nih? Sedangkan pemancar yang ada di Bukit Tinggi itu sudah habis semua terpakai untuk program yang ada. Iya. Nah, tapi berkat kita selalu berpikiran positif itu, kita selalu mengawali pikiran kita tiap pagi itu bahwa RRI Bukit Tinggi harus punya Pro 4, harus punya Pro 4 gitu kan. Dan akhirnya, nah kita yakin dan berdoa tentunya teman-teman ada jalan nih. Nah, jadi ada jalan. Tiba-tiba pimpinan kita nih, oke nih Bukit Tinggi dapat pemancar 1 nih. Nah, gitu kan. Wah, dapat pemancar lagi nih. Nah, kebetulan pemancarnya baru lagi nih. Oke. Gitu ya kan, pemancarnya baru. Oke, kita alokasikan untuk program 4 yang 88,9 tadi. Iya. Nah, kemudian setelah itu semua, nah teman-teman kita yang lain, wah Pak, ini frekuensinya ada, pemancarnya ada, antenanya nggak ada nih Pak. Nah, ini itu masalah baru lagi nih. masalah lagi gitu kan. Nah, saya kumpulkan teman-teman teknik. Gimana setelah kita diskusi, ada Pak, tapi perlu kita istilahnya kita tuning lah. Oke. Nah, gitu. Oke, bisa nggak tuningnya? Bisa. Akhirnya teman-teman melakukan proses tuning antena itu dari frekuensi yang lama ke frekuensi ke 88,9 ini. Cukup rumit, Mbak loh. Oke. Cukup, mereka harus naik ke tower ya, harus bergantungan di atas gitu ya. Proses itu tuh ya, Pak, Ya. nggak kelihatan gitu Iya, ya, nggak kelihatan. Orang-orang nggak tahu gitu Betul, kan. Tapi betul. teman-teman teknik itu pada naik situ, kemudian ya Bukit Tinggi ini kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin juga, kena angin kencang gitu Iya, kan. Tapi iya, itu iya. tadi semangat untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk Betul. masyarakat itu kita patut apresiasi ya Betul. gitu. Dan singkat ceritanya itu akhirnya klop lah semua settingan. Dan sekarang sudah naik siarannya, sudah diuji coba dengan kekuatan 1 kilowatt FM. Nah, Oke. itu dia. 1 kilowatt ini akan maksimal atau nanti akan ditambah lagi gimana, Pak? Ya, sementara 1 kilowatt dulu. Oke, Nanti ya
sesuai dengan perkembangannya kita coba usahakan untuk bisa meningkatkan powernya gitu. Tetapi 1 kilowatt ini pun kemarin kita melakukan monitoring coverage. Ya daerah Payakumbuh tuh sudah dapat gitu ya. Bahkan sampai ke Payakumbuh ya Pak? Payakumbuh sudah dapat. Kemudian daerah arah ke Padang Panjang juga sudah dapat. Artinya sudah optimal lah untuk ini ya, walaupun belum seluruh daerah ya, karena kontur kita kan memang berbukit-bukit nih. Iya gitu. betul ya. Jadi mungkin ada tetap beberapa daerah yang hilang-hilang timbul gitu ya Pak ya. Biasa lah gitu kan. Betul, tapi kita pasti akan memperbaiki kualitas kita. Itu makan waktu berapa bulan Pak? Atau tahun mungkin? Ya kalau proses yang intensnya itu, yang Pak? intens itu ya setahun belakangan ini setahun belakangan ini kita mulai lebih lebih fokus ya. Ini bagaimana ini kita ini di samping tentunya tidak melupakan program 1 dan program 2 yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, Bapak ngomongin program 1 dan program 2 itu udah duluan ada di RRI Bukit Tinggi ya. Nanti Pro 4 ini akan seperti apa nih Pak? Di Pro 1 kadang-kadang itu juga sering dengar ada siaran budayanya juga. Betul. Di Pro 2 juga ada beberapa. Betul. Nanti apakah akan dioper semuanya ke Pro 4 apa gimana nih Pak? Iya. Siaran budaya di Pro 1 dan Pro 2 itu masih tetap ada, tetapi porsinya sudah dikurangi ya. Porsinya sudah dikurangi, akan masuk ke program 4 gitu ya. Karena memang kenapa kemarin itu Pro 1 dan Pro 2 itu banyak juga siaran, khususnya di Pro 1 ya, banyak juga siaran budaya karena kita belum punya Pro 4. Oh gitu nah, itu ya, dia. Betul. Jadi kalau Pro 1 nggak ada siaran budaya, terus di mana siaran budayanya gitu. Betul. Nah sekarang kita udah punya Pro 4 nih. Udah ada rumahnya ya Pak ya? Udah ada rumahnya. Nah otomatis siaran-siaran yang bernuansa budaya di program 1 itu sebagian besar akan kita pindahkan ke program 4. Nah, gitu. Oke, tapi tetap ada ya Pak ya ada, porsinya tetap ya. Ada dong. Iya. Nah, ini kalau ngomongin tentang budaya Pak, takutnya nih pendengar kita, penonton kita nanti akan berasumsi kalau kalau budaya tuh kayaknya jadul nih, atau ini kesannya untuk orang-orang tua aja nih. Nah, Bapak udah punya rencana gimana caranya supaya dia tetap relevan dengan kemajuan sekarang saya tanya nih kita. Sama Irvi. Kebalik nih Pak ya. Iya, sekarang saya nih yang tanya nih. Boleh. Cara berpakaian Irvi itu budaya atau enggak? Budaya, betul Pak. Jadi dari satu pertanyaan aja terjawab dong pertanyaan itu sebenarnya. Jadi cara kita bicara ini kan juga budaya. Iya betul Nah Pak. itu jadi budaya itu jangan diartikan secara kecil sempit ya. Budaya itu tarian nih. Budaya itu petatah petitih Minang. Betul. Betul itu budaya. Tapi cara kita ngobrol, cara kita bergaul, cara kita berpakaian itu juga budaya loh. Betul. Nah betul. jadi budaya itu jangan diartikan secara sempit. Budaya itu jadul. Budaya itu angkatan babi gue, ABG gitu kan, ABG, gitu. Bukan, yang sekarang ini juga kita cara kita ngobrol, ya, bagaimana anak-anak muda bergaul itu kan juga budaya. Nah itu nanti akan ada diangkat di Pro 4. Ada, karena Pro 4 ini adalah sasaran pendengarnya itu di bawah 23 dan di atas 40 tahun. Di bawah 23 dan di atas 40 tahun. Iya, berarti di bawah 23 kan anak-anak 17, 18 remaja, kan masuk di situ gitu. Nah inilah. Nah tujuannya adalah bagaimana agar anak muda ini nggak lupa loh dengan budaya lokalnya. Bahwa banyak budaya kita, banyak nilai-nilai luhur budaya bangsa kita yang itu sekarang itu sudah mulai agak dilupakan ya. Gitu. Betul. Jangan sampai akhirnya suatu saat nanti anak-anak muda kita hanya tahu dulu pernah ada ini. Gitu. Dulu gitu ya Pak. Cuma pernah gitu ya. Cuma pernah kan gitu kan. Nah ini yang perlu kita jaga di tengah derasnya arus informasi yang sekarang ini ya gitu. Iya betul. Tapi janji ya Pak, ini siarannya akan asik gitu ya Pak ya. Asik lah. Asik apalagi kalau presenternya kayak Irvi gitu boleh, ya. Boleh Pak, Irvi boleh magang juga di Pro 4 boleh Pak. Oh iya, semuanya bisa. Bisa boleh ya Pak ya. Nanti nyoba juga deh magang di Pro 4 kayak gimana sih vibe-nya gitu ya kalau siaran budaya itu gitu kan. Nah tadi Bapak sempat nyebut juga bahwa nanti kita bisa nih berkolaborasi dengan seniman atau mungkin dengan komunitas-komunitas budaya yang ada di kota ini atau di sekitarnya gitu ya Pak, karena Bukit Tinggi kan melekat dengan beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya juga kan. Nah itu nanti bisa di-spill nggak Pak? Udah ada rencana belum Pak untuk hal ini? Ya sudah, tentunya ketika kita merancang ini kita sudah menjajaki dengan melakukan pembicaraan ya dengan beberapa stakeholder ya, gitu bagaimana nanti akan jalannya program 4 ini. Nah tentunya seniman-seniman, budayawan-budayawan itu kita mengajak nih, ayo dong kita sudah punya rumah nih. Nah
RRI itu sudah menyiapkan alokasi program waktu siarannya. Iya. Nah, tentunya teman-teman dari yang lain, dari seniman, budayawan, ayo mari kita mengisi siaran di RRI gitu Oke, kan. betul. Karena melestarikan dan mengembangkan budaya ini bukan tugas satu instansi saja, Iya. tetapi kewajiban seluruh masyarakat Indonesia. Iya, Makanya RRI sudah punya program 4 yang mengkhususkan untuk siaran budaya. Mari teman-teman dari komunitas budaya, komunitas seni atau apapun itu, mari kita optimalkan ini agar bagaimana budaya kita khususnya Minang ini tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Tak lekang di panas, itu betul. dia. Jadi kita punya wadahnya, Iya. yuk kita isi sama-sama, Iya, gitu ya Pak ya. harus. Oke. Jadi anak-anak muda nanti yang punya komunitas budaya sekarang tuh kebanyakan isinya anak-anak muda juga loh Pak. Jadi mereka bisa ikut juga di sana. Bisa, gitu ya? bisa, Oke. bisa, pasti Nah, bisa. tadi tuh kan ngobrolin impactnya untuk masyarakat ya Pak, Iya. untuk masyarakat Bukit Tinggi dan sekitarnya, pendengar kita. Untuk RRI Bukit Tinggi sendiri Pak, ada impact khususnya nggak sih Pak dengan adanya Pro 4 ini? Oh iya, dengan impactnya jelas bagi RRI ini yang tadinya hanya mengelola 3 program, ya Pro 1, Pro 2 dan Pro 3, sekarang kan 4. Iya. Jadi 4. Nah, 4 ini tentunya membuat RRI Bukit Tinggi itu harus lebih meningkatkan kinerjanya. Nah, betul Nah, Pak. gitu kan, yang tadinya hanya 3 nih ataupun 2 lah ya, Iya. yang Pro 1, Pro 3 itu kan dari kita relay yang 2. Tentunya tantangannya akan menjadi lebih besar lagi nih, Iya, bagaimana mengelola 3 program sekaligus nih. Nah, ini juga tentunya tidak mudah gitu, Betul. tetapi itu tadi kalau kita menganggap itu sebuah mengelola itu dengan sepenuh hati, Iya. itu pasti tidak akan ada yang sulit. Iya, iya, betul banget Pak. Tapi tadi kita baru soft launching ya Pak istilahnya ya, atau baru nyoba-nyoba dulu nih siarannya udah bagus atau belum diterimanya. Berarti nanti kita akan ada grand launching. Ya, Pro 4 RRI Bukit Tinggi ini direncanakan resminya, Iya. resminya itu pada tanggal 11 September 2023. Waduh, momennya Itu bertepatan pas. dengan hari ulang tahun Betul. ke-78 RRI. Hari radio ya Ya, Pak. kado ulang tahun lah Iya, kira-kira. bener begitu. banget, bener banget. Jadi sekarang lagi disiapin nih kadonya dibungkus Iya. bagus-bagus. Nanti bakal kita buka sama-sama nanti di 11 September Iya, gitu berarti ya Pak ya. begitu. Wah, ini akan menambah khasanah dari masyarakat Bukit Tinggi dan juga sekitarnya tentang pemahaman mereka dan apresiasi mereka untuk budaya juga. Nah, untuk ini Bapak punya harapan khusus nggak? Ya, harapannya tentunya ya agar seluruh masyarakat ya, seluruh stakeholder khususnya para pegiat-pegiat seni dan Iya. budaya itu mari memanfaatkan siaran program 4 ini agar kita bisa melakukan pelestarian budaya, Iya. agar jangan nanti suatu ketika budaya kita justru kalah dengan budaya-budaya yang Betul. dari luar ya, gitu, Betul, yang betul. dari luar yang belum tentu cocok dengan nilai-nilai luhur budaya kita. Bahwa budaya kita itu bukan bukan tertinggal ya, Iya. gitu kan. Justru kita harus bangga nih sebagai warga Indonesia yang memiliki begitu banyak seni dan budaya bangsa yang sangat menarik tentunya gitu, dan pasti tidak akan kalah dengan budaya-budaya luar. Betul. Sehingga dengan salah satu upaya untuk melestarikan dan mengembangkan itu adalah dengan melalui siaran radio khususnya RRI di program 4 ini. Nah, begitu. betul banget Pak. Irfan pernah dengar dulu ya Pak ya, kenapa sih budaya luar itu sangat gampang diterima oleh masyarakat gitu ya, begitu mudah, apalagi anak-anak muda. Katanya tentang exposure-nya Pak, mereka tuh jor-joran gitu ya. Nah, harapan Bapak nih untuk Pro 4 nanti, bisa nggak ini kita jor-joran juga nih Pak, untuk nggak ya jangan menyaingi juga, maksudnya kita mengimbangi gitu ya Pak ya. Ya pasti, artinya kan begini, kenapa sih budaya luar itu sedemikian cepat dikenal ya? Betul. Demikian karena mereka juga mengemasnya dengan cukup baik Iya, kan, begitu betul, kan, betul. menggunakan segala platform, media gitu ya. Betul. Nah, kita itu tadi, kita ketika bicara budaya sebenarnya gini, kalau kita bicara orang budaya luar, kita bicara ini tren loh. Iya, iya, Nah, iya. gitu kan. Betul Pak. Tapi ketika kita bicarakan budaya kita, ini budaya. Jadi Betul. sehingga pola pikir kita ketika bicara budaya itu yang kuno-kuno tadi, bukan Iya. apa yang jadul-jadul Yang itu, jadul-jadul gitu ya. tadi, betul. Oh, ini tren loh. Padahal itu tren itu kan budaya juga, budaya masyarakat luar kan gitu kan. Nah, kita mengikutin itu. Iya, iya, Nah, iya. gitu. iya, Wah, iya. ini lebih asik sebenarnya gitu kan. Betul. Nah, kita cintailah budaya negeri sendiri. Ketika budaya pikiran kita langsung ini jadul. Iya, ini membosankan Bosan ini gitu pasti ya. begitu. Aha. Padahal bukan itu kan sebenarnya. Iya, betul. Makanya budaya itu kan hasil
cipta rasa dan kata rasa. manusia gitu ya gitu kan. Semuanya itu budaya. Iya. Gitu. Nah, makanya untuk di Pro 4 nanti bagaimana kita juga bisa meng-create acara budaya-budaya itu secara kreatif dan inovatif sehingga itu tidak bosan gitu. Betul, kemasannya ya Pak ya. Kemasannya kita perlu. Jadi dengan kemasan yang baik dan menarik, tentunya anak-anak muda itu akan tertarik untuk melihat seni dan budaya asli daerahnya. Betul. Nah, gitu bahwa mereka punya budaya seni yang tidak kalah gitu. Justru mereka juga harus memviralkan ini budaya asli bangsa ini. Tidak hanya budaya dari luar ya, yang pasti kebanyakan itu belum tentu cocok dengan budaya kita. Iya, karena kita ibaratnya sering ikut-ikutan aja kan. Coba dulu kita dengan orang tua itu kita begitu hormatnya ya, nah, gitu kan. Sekarang ini kan kita agak gimana gitu ya. Kadang-kadang bicara kalau di Minang ini mungkin ada yang namanya mama gitu ya. Nah, bagaimana kita bicara dengan mama itu kan nggak bisa sembarangan. Iya, kata mandaki, kata malereng, iya, kan banyak itu petata petiti yang apa itu kan. Nah, ini kan mungkin anak-anak muda sekarang nih nggak semua tahu nih. Iya. Jangan-jangan dia nggak tahu kepada siapa dia harus manggil mama. Iya, betul. Sekarang ke mama aja manggilnya om gitu ya. Om gitu ya kan. Betul. Nah, apa namanya? Nah, yang ini begini-begini kan. Iya, betul. Sepele memang, tetapi kalau ini tidak kita berikan pemahaman, suatu ketika mungkin entah generasi keberapa, dia hanya akan mengenal istilah mama. Betul. Dari buku-buku referensi. Oh, itu dulu dipanggilnya dulu mama ya. ada istilah mama di daerah Minang. Betul. Mama itu adalah ini gitu. Nah, ini kan suatu hal yang memprihatinkan kalau dari sekarang itu tidak kita lestarikan. Betul, ada istilah petata petiti, tutur ya, kepada siapa harus manggil siapa, itu kan harus kita inikan. Iya, harus kita lestarikan. Iya, kesannya hal kecil ya Pak ya. Kecil, kayak sehari-hari aja sehari-hari gitu kan. Iya. Apakah kita gini, orang kok di kita gitu jarang kita manggil Uni sama Uda gitu. Iya. Gitu kan. Kenapa gitu? Iya, betul. Padahal kan Uni Uda tuh sama dengan yang lain gitu kan, betul. gitu. Panggilan kakak abang gitu ya. Abang gitu kan. Nah, om, tante, gitu kan. Harusnya kalau di Minang nggak ada om tante ya. Harusnya kan gitu. Tapi kita nggak bisa salahkan juga gitu kan. Iya, betul. Nah, inilah kita harus bisa melestarikan seni dan budaya ini. Betul. Gitu. Nah, yang sehari-hari dulu yang deket sama kita ya Pak ya. Oke deh. Ini Pro 4-nya udah jadi. Kita tunggu 11 September nanti Pak. Tapi kan namanya netizen nih Pak. Nah, terus kayak nggak mau berhenti gitu kan. Apalagi nih Pak rencana ke depannya. Terobosan apa lagi nih Pak yang mau dikasih untuk RRI Bukit Tinggi? Ya? Aduh, gimana dong Pak? Ini kayaknya kalau Bapak bilang gitu berarti ini ada episode selanjutnya. Iya harus. Kalau dikasih tahu semua nanti nggak ngikutin lagi nih. Iya betul juga gitu. Ya. Tapi di spill aja dikit mungkin Pak, biar penasaran gitu. Ya tentunya kita RRI Bukit Tinggi terus ya melakukan inovasi-inovasi ya, siaran-siaran, program-program dan berbagai kelengkapan-kelengkapan siaran ya. Salah satunya podcast ini. Betul. Ya. Salah satunya podcast ini di samping ya tentunya siaran-siaran mainstream kita yang Pro 1, Pro 2 itu yang tentu kita ini kan. Nah detailnya ya ikutin aja terus kan. Iya betul. Dengerin terus di podcast kita, tonton terus di sini, dengerin juga di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 tentunya gitu ya Pak. Iya bener, pas banget nih Pak, jualannya tuh pas banget. Oke deh, boleh makasih ya, banyak. Sini boleh ya. banget boleh Pak. Ini kan memang kebetulan sponsornya RRI Bukit Tinggi ya Pak. Iya gitu ya. Jadi kita jual aja terus ya kan. Iya. Oke, makasih banyak Pak Yulian untuk waktunya. Sekali lagi selamat ya Pak untuk Pro 4-nya. Amin, terima kasih. Mudah-mudahan lancar ke depannya. Ini juga kerjaan kita semua ya. Betul. Jadi saya selalu menekankan bahwa kita akan hebat kalau kita bersama. Kita akan kuat kalau kita bersama. Betul banget. Gitu. Itu slogannya Pak Yulian, The Power of We. The Power of We. Nah, bukan slogannya saya, tapi bukan slogan ya, Pak, ya? direksi. Direksi, oke. Selamat siang Pak Direksi. Boleh main-main ke podcastnya RRI Bukit Tinggi juga ya Pak Direksi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Pak. Kita tunggu nanti tanggal 11 September ya Pak ya. Insya Allah. Oke. Boleh datang ke RRI Bukit Tinggi di 11 September nanti. Langsung lihat gimana sih Pro 4 itu, Pro 1, Pro 2 gitu ya Pak. Apalagi kan Pro 1, Pro 2 bisa dilihat dari luar langsung kelihatan. Iya. Pro 4 nanti di mana rencananya Pak?
Pro 4 nanti rencananya di sebelah Pro 2. Waduh, mantap banget tuh. Dia. Jadi kita disusun di sana ya Pak ya, etalasenya Etalase. RRI. Oke, kalau gitu teman-teman, itu dia ngobrol-ngobrol kita bersama Pak Yulian tentang program 4 yang udah bisa didengar mulai dari sekarang di frekuensinya 88,9 FM ya Pak. Iya. Nah, jangan lupa untuk dengerin ya. Seperti apa sih sebenarnya siaran budaya itu? Langsung aja meluncur ke 88,9 FM. Jangan lupa juga Pro 1, Pro 2 juga pastinya ya. Oke, kalau gitu dengerin terus juga, saksikan terus juga podcast RRI Bukit Tinggi yang akan selalu hadir nantinya untuk episode-episode selanjutnya. Bisa didengerin dan ditonton di channel YouTube RRI Bukit Tinggi dan juga di RRI Playgo. Yang belum download RRI Playgo, aduh, mana main ya kan? Langsung download lah, oke? Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, dadah.